Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati Yesus melalui hati Maria. Pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama belajar dan menimba inspirasi dari tokoh-tokoh yang ada dalam kitab suci kita. Tentu saja, ada banyak sekali tokoh inspiratif di dalam kitab suci kita. Tetapi pada kesempatan kali ini, saya mengajak saudara-saudari untuk merenungkan keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh seorang tokoh yang tentu saja sudah tidak asing lagi di telinga saudara-saudari. Dia adalah seorang Rasul Kristus dan juga pewarta Injil Kristus yang unggul. Siapa lagi kalau bukan Santo Paulus? Ada banyak sekali yang bisa kita pelajari dari seorang Paulus. Tetapi pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak saudara-saudari untuk merenungkan 2 poin saja. Poin pertama, saya beri judul, Jangan lupakan Saulus sebelum kita berbicara Paulus. Pada poin ini saya ingin men-sharingkan bagaimana saya kagum dengan seorang Paulus itu karena kita tahu, sebelum menjadi Rasul Kristus, dia dikenal sebagai seorang yang bernama Saulus. Dan kalau kita mendengar nama Saulus, kita pasti langsung ingat akan pribadi Saulus yang kejam, yang dengan tega itu mengejar-ngejar murid-murid Kristus, menganiaya, bahkan menangkapnya. Itulah masa lalu seorang Paulus yang sudah melekat dalam hidupnya. Dan saya membayangkan betapa luar biasanya ini Paulus, karena dia bisa berdamai dengan masa lalunya yang begitu, kalau di mata manusia begitu buruk. Dan bagaimana dia itu bisa mengubah masa lalu yang kelam itu menjadi sebuah kekuatan. Dia tidak larut dengan masa lalunya yang bernada negatif, tetapi bagaimana semuanya itu dia ubah sebagai sebuah kekuatan yang positif. Lalu poin kedua, saya beri judul, Duri dalam daging, rahmat dalam kerapuhan. Poin kedua ini sebenarnya meneruskan poin pertama. Kita tahu bahwa dalam sebuah percakapan dengan Tuhan, Paulus pernah berkata, Tuhan, jika engkau mau, tolong ambil duri dalam dagingku ini. Banyak tafsiran yang mengatakan bahwa Paulus sedang meminta kepada Tuhan untuk mengambil kelemahan-kelemahan manusiawi yang ada dalam dirinya, yang menurut dirinya itu mengganggu pastoralnya waktu itu, mengganggu pelayanan dan juga mengganggu pewartaannya waktu itu. Tetapi kita tahu jawaban Tuhan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab dalam kelemahan kuasaku sempurna. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari Paulus kita belajar bahwa Tuhan sangat menghargai niat baik kita. Tuhan tidak pernah menghakimi kita atas dasar masa lalu kita yang buruk, atas dasar kejatuhan-kejatuhan kita, atas dasar kelemahan-kelemahan manusiawi kita. Tidak. Tuhan selalu punya pandangan yang positif kepada kita. Tuhan selalu memandang kita berharga dan menghargai niat-niat kecil kita untuk mengasihi sesama. Nah, hal inilah yang Tuhan hargai dan Tuhan lihat dalam diri Paulus. Maka dari itu, Tuhan memberikan rahmat yang begitu besar kepada Paulus sehingga dia dapat mewartakan Injil Kristus dengan gagah berani, dengan berapi-api, dan menjangkau tempat-tempat yang sangat jauh, yang tidak terpikirkan sebelumnya. Kalau Paulus waktu itu berhenti pada masa lalunya yang negatif, mungkin kita tidak akan mengenal tokoh ini dalam kitab suci kita. Tetapi Paulus, pertama-tama dia menyadari bahwa dia lemah. Dan secara manusiawi, kita pun sangat tidak nyaman dengan kelemahan-kelemahan kita. Kita pun tidak ingin kelemahan-kelemahan kita itu diketahui orang. Apalagi itu kelemahan-kelemahan yang mungkin akan menghambat tugas-tugas kita. Itu juga yang dirasakan oleh Paulus. Tetapi dari peristiwa kelemahan Paulus ini, kita belajar tanggapan dari Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak fokus pada kelemahan kita. Dan Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa mengubah kelemahan kita itu menjadi kekuatan. Maka dari itu, saya mengajak saudara-saudari untuk mulai dari detik ini,
Stop berpikir bahwa aku lemah, aku negatif, aku tidak mampu. Ubahlah itu semua menjadi aku cukup, aku dikasihi Tuhan, dan Tuhan mau memakaiku baik dengan kelebihanku maupun dengan kelemahanku. Selamat mengasihi sesama, selamat melayani sesama, dan selamat berjuang untuk terus mewartakan kasih Tuhan kepada siapapun yang Anda jumpai.